Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama channel Ibu Dafa dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini di acara hari Minggu ya teman-teman. Ini di sekolah anak saya sedang ada acara market day. Dan kebetulan dekat sekolah anak saya itu jalan raya besar, dan kalau hari Minggu itu ada kegiatan pasar bersih. Nah ini aji mumpung ya teman-teman. Jadi kegiatannya diambil di hari Minggu karena mumpung rame dan banyak stand-stand yang buka. Dan ini Arsa sedang merapikan dagangannya. Di sini tema dagangannya itu makanan khas dari Bekasi atau Jawa Barat termasuk provinsinya ya teman-teman. Nah di sini kenapa saya ambil PY, karena di daerah kami pun banyak ya memproduksi seperti ini. Ini kisaran dagangnya itu dijual dari harga 2.000 sampai 5.000 hanya untuk kelas anak-anak TK ya teman-teman. Tapi untuk pembelinya bisa untuk orang umum, cuma harganya ya sangat terjangkau. Nah, di sini ada berbagai macam makanan, ada piscok, teh bunga telang, kemudian ada cemilan khas dari Betawi juga, itu kembang goyang, lalu bir peletok dan lain-lain. Pokoknya di sini bervariasi ya teman-teman, dan memang masih dalam pendampingan orang tua. Di sini masih pagi sekali karena kita lagi bersiap-siap teman-teman, lagi mengatur posisi dan juga menata-nata dagangannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang anaknya sekarang sedang masa TK sama ya teman-teman, mengalami hal yang sama juga seperti ini. Ada kegiatan yang namanya market day. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih entrepreneur anak ya teman-teman. Yang namanya manusia itu kan berbagai macam, nanti dia punya keahlian ya teman-teman. Jadi di sini untuk menggali motivasi anak-anak, dan anak-anak akan menjadi pembisnis insya Allah nantinya. Tujuannya seperti itu. Dan memang dunia berniaga ini tidak akan ada matinya ya teman-teman, selalu akan terus berjalan sampai kapanpun. Dan dagang adalah merupakan mitra usaha yang sangat menjanjikan. Seperti itu tujuannya teman-teman. Jadi melatih anak untuk berhitung, untuk keberanian mental dan sebagainya. Tujuan daripada sekolah seperti itu teman-teman. Nah ini ya biasa anak TK ya. Dengan kekocakan dan kepolosannya mereka sebelum dimulai, mereka ya begitulah, banyak-banyak pola tingkah bercandanya ya teman-teman. Namanya juga anak TK, dan ini kami para orang tua sedang memantau aja teman-teman. Kalau sudah merapikan seperti ini, nanti akan dibuka oleh Bu Kepsek, dan setelah itu dipersilahkan untuk orang umum membeli. Nah ini di sini mejanya untuk TKA, playgroup di sini teman-teman. Jadi dari playgroup TKA dan TKB yang diikut sertakan. Nah di sini untuk kelompok TKA. Nah di sini pun sedang prepare ya teman-teman. Masih dipakaikan topi ini ya teman-teman, koki gitu. Dagangannya temanya sama ya teman-teman, tidak dibedakan. Makanya dari beberapa meja ini masih ada sama ya makanan dagangan yang dijualnya itu. Seperti itu teman-teman. Ini menurut saya seru ya teman-teman. Jadi pengalaman yang sangat unik gitu untuk anak-anak. Jadi mereka sudah punya mental untuk berdagang walaupun mereka masih kecil. Dan bagi yang udah minat dari kecil akan senang melakukan hal ini teman-teman, dan biasanya akan kebawa setelah acara ini, atau ketika dia di SD kan nanti ada juga. Jadi udah tambah berani dan mereka mengerti gitu teman-teman. Nah itulah keuntungannya dari acara tersebut. Ini khusus untuk meja kelas B. Nah ini sedang prepare ya karena kondisi masih pagi. Nah di arah depan sana teman-teman, ini keadaan di hari Minggu kalau pasar bersih itu rame sekali ya teman-teman di lingkungan rumah saya ini, karena ini juga dekat TK-nya dari rumah, paling 5 menit sampai. Nah ini lanjut ya teman-teman, udah selesai, sudah dibuka dengan Bu Kepsek acaranya, dan ini udah mulai berdatangan pembeli. Karena ini di pinggir jalan, banyak orang lalu lalang, dan juga
melihat ada acara tersebut, karena memang hal ini sudah biasa ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak atau orang tua yang sudah ngerti, ini aji mumpung teman-teman, makanannya dijual sangat murah ya. Biasanya yang kalau kita beli itu di toko atau di tukang dagang yang pada umumnya itu satu bungkus besar itu sekitar sampai 10.000 atau 15.000, tapi di sini hanya dijual 5.000 saja. Dan ini kita para orang tua masih tetap memantau, karena nanti kalau sudah jam sesi umum pembelian sudah selesai, biasanya kita para orang tua boleh jajan gitu. Dan ini juga aji mumpung buat kami ya teman-teman, karena jajanannya enak-enak dan juga murah gitu. Coba kalau kita beli di toko, harganya kan di atas market day. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sedang pengambilan pendokumentasian oleh Buketsek. Di sini memang jalan raya, jadi harap maklum ya teman-teman, banyak orang yang lewat. Jadi tidak privasi ya. Biasanya kalau ini suka di acara kegiatan besar teman-teman, tapi kali ini kita adakannya pada hari Minggu di jam luar sekolah. Baiklah teman-teman, setelah itu lanjut ya. Ini saya mampir ke kedai ayahnya Arsya. Kebetulan kami buka usaha kecil-kecilan teman-teman. Di sini kami buka nasi goreng Kresna. Di sini menunya ada iga bakar, sup iga, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, dan macam-macam varian rasa, serta adanya minuman juga. Buka kedai kecil-kecilan ya teman-teman. Mudah-mudahan usaha kami berjalan lancar dan maju. Amin, Allahumma amin. Nah, situasinya seperti ini kami buka baru 1 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi mencoba untuk merambah ke usaha. Dan di sini juga tempatnya lumayan strategis teman-teman, dan rame dari kontrakan para karyawan ya teman-teman. Dan ini sepanjang jalan banyak kedai-kedai yang lain juga. Nah, inilah pilihan menunya seperti ini. Ini pas sekali di depan jalan ya teman-teman. Hadap-hadapan ini dari sepanjang jalan kurang lebih 200 meter atau lebih mungkin dari itu ya teman-teman. Pedagang semua, macam-macam pedagang. Jadi kami ada berkesempatan, Allah kasih kemudahan dan rezeki untuk bisa berbuka kedai di sini. Kami akan coba untuk menjalaninya. Nah, ini karena di rumah sedang mati air ya teman-teman, jadi dari pagi itu air mati, nggak nyala sama sekali, mati total. Akhirnya ya udah numpang makan di situ. Nah, ini lanjut setelah dari sana pulang teman-teman. Saya kira sore hari itu air sudah mulai nyala, ternyata nyalanya seperti ini teman-teman, hanya gemericik ya. Tapi kalau untuk di bawah sih, untuk tidak nyuci agak lumayan besar. Dan ini di lantai atas ya teman-teman, kebetulan saya mau nyuci dan airnya Masya Allah masih seperti itu sampai malam ini saya nyuci teman-teman. Nah, ini masih gilingan ketiga ya teman-teman, karena sebentar-sebentar airnya mati, sebentar ngalir, sebentar mati, sebentar ngalir. Akhirnya ya gitu deh, nggak kelar-kelar nyucinya teman-teman. Nah, ini tinggal sisa segini, airnya mati total, ya sudah saya lanjutkan nanti saja ya. Nah, kebetulan di bawah itu air masih ngalir, dan ini saya keluarkan stok galon saya teman-teman, karena memang sering terjadi seperti ini di perumahan saya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar prepare tempat-tempat penampungan air teman-teman, dan kalau terjadi seperti ini tuh udah nggak bingung lagi gitu, karena sudah biasa. Ini mumpung di bawah air ngalir walaupun kecil ya teman-teman, jadi kita tampung aja buat kebutuhan besok, cuci piring kah, atau mandi, buang air dan sebagainya. Karena pemakaian air itu nggak bisa ditakar ya teman-teman, walaupun seember besar itu kadang kurang gitu. Jadi ya ini antisipasi teman-teman, takutnya sampai besok ini sudah belum bisa kondusif airnya. Ini mati air saya dari hari Sabtu Minggu deng, dari hari Minggu pagi teman-teman ya. Jadi udah mati air. Nah, ini saya malam Seninnya udah prepare. Dan kebetulan ini kan saya dubbingnya ini masuk hari Selasa ya teman-teman. Air masih sama seperti itu teman-teman, masih kecil nyalanya ya, walaupun sudah mulai lancar tapi masih kecil. Dan di atas pun sama, airnya masih kecil sekalinya. Jadi ya harus sabar dan telaten. Ini disebabkan karena pipa saluran air ke perumahan dari pusatnya itu jebol ya teman-teman. Jadi dalam proses perbaikan.
Jadi harus telaten teman-teman, malam-malam nampung air, malam-malam harus antisipasi karena besok biasanya udah ada himbauan akan mati total gitu. Jadi prepare dari sekarang. Ya seperti inilah teman-teman ya situasi kalau air mati dan memang sudah biasa terjadi di perumahan saya. Jadi sudah tidak kaget lagi teman-teman. Ini masih alhamdulillah walaupun kecil masih nyala. Biasanya kan kalau udah jebol kayak gitu apalagi dalam perbaikan biasanya udah benar-benar mati total teman-teman. Dan dari pihak WTV itu biasanya kirim air bersih dari sana ya dalam satu tank air gitu. Jadi per gang itu kita dapat satu tank air gitu untuk beberapa rumah. Dan ini alhamdulillah saya udah dapat 3 galon. Nah, saya penasaran di kamar mandi kan airnya nyala walaupun kecil. Nah, saya cek ya untuk di wastafel nyala nggak kira-kira. Nah, ternyata seperti ini teman-teman, di wastafel benar-benar nggak nyala ya. Hanya seperti itulah, kecil sekali. Jadi kalau di wastafel bawah aja kayak gitu. Nah, ini di lantai atas di dapur bener-bener total tidak nyala sama sekali. Dan akhirnya ngambil ember yang di kamar mandi atas, saya isi full. Takutnya besok pagi nggak keluar lagi, nanti bingung untuk mandi pagi ya teman-teman. Takutnya malam juga ada keluarga yang mau pup dan sebagainya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nontonin video-video saya. Dan terima kasih juga yang sudah like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.